juga mimpi buruk kalian The Moon. Terus di Security Breach juga ada reference tentang game FNAF yang terdahulu. Keren. Level endoskeleton dimana kita disuruh mainin Squid Game sama endoskeletonnya luar biasa serem dan juga unik. Saya sempat rada kaget sih dan merasa merinding di level itu. Level yang ada di Daycare juga bagus walaupun rada bikin emosi sama ya rada kesulitan sih saya buat cari sesuatu yang bisa dipuji di Security Breach. Soalnya kebanyakan hal positif yang ada di gamenya beneran ditutupi dengan ribuan bug, glitch, dan juga game design yang menurut saya masih perlu dikembangkan. Oleh sebab itu, mari masuk ke segmen kenapa FNAF Security Breach gagal sebagai horror game. Kayak FNAF itu sendiri, kelemahan terbesar Security Breach berada di kelebihannya. Dimana kalau FNAF itu fandomnya, sedangkan Security Breach adalah skala gamenya yang besar dan juga terlalu high grafik. Oke, kita bahas dulu yang sudah banyak orang di YouTube bahas, yaitu Security Breach punya masalah besar terutama di performance issue-nya. Selama playthrough saya, sering banget ada lag, frame drop, bug, dan kadang... Oh, hai! Yap, blue screen. Saya masih nggak paham kok bisa versi saya yang sudah memenuhi spek minimum mainin Security Breach masih merasa keberatan buat starting gamenya. Oh, laptop? Masih ada, tapi sudah sekarat. Upgrade nih bos. Selama mainin gamenya saya sempat ngulang sebanyak 1 kali gara-gara di tengah main PC saya mutusin jadi mobil F1 dan berakhir dengan nge-crash dan hilang sudah progres saya selama 6 jam. Jelas banget kalau game developernya sedang ngikutin tren game tahun 2020 dimana ngeras development gamenya biar bisa masuk holiday season dan dapetin sales banyak. Tapi berakhir dengan mengorbankan kualitas gamenya yang masih dalam stage Hello Neighbor first release. Buat saya sendiri sih kalau misalnya Security Breach butuh lebih banyak waktu buat selesai, ya dimundurin aja rilisnya. Setidaknya kita dapat game yang kerasa kayak sebuah game. Sekarang kita buang dulu performance issue yang ada di game Security Breach dan melihat gamenya secara game horror. Buat saya sendiri, Security Breach bisa dibilang sebuah horror game di judul doang. Selama saya mainin gamenya, lebih sering saya emosi daripada takut. Hal ini dikarenakan gameplaynya yang beneran easy dan gak menantang, dan juga chase sequence yang hadir di Security Breach bukannya bikin deg-degan, tapi kerasa kayak makanan sehari-hari soalnya beneran repetitif. Di Security Breach, kita diberitahu kalau kita harus mainin gamenya dengan diam-diam atau stealthy. Kita disuruh distract animatroniknya pakai suara, sembunyi biar nggak ketangkep, dan juga lari kalau misalnya dilihat sama animatroniknya. Jadinya waktu kalian harus berhadapan langsung dengan waifu sejuta umat Chica atau Sexy Wolf Proxy atau juga Drip Monty, kita diharapkan bisa ngebuang semua aspek stealth game itu dan manfaatin senjata utama keluarga besar Joestar. Iya, walaupun game ini sudah berusaha berat banget jelasin seluruh aspek penting stealth game, 99% pertemuan kita dengan si animatronik bisa diselesaikan cuma dengan lari. Terus alasan kenapa game ini bikin kesel? Well, semua itu berkat satpam satu ini. Di sepanjang levelnya, robot-robot setan ini bakal disebar dan berguna buat ngemulai chase sequence di Security Breach. Dan kalau misalnya kita ketangkap sama satpamnya, kita bakal kena jump scare yang biasa aja. Habis itu kita dimasukin ke chase sequence dengan animatroniknya, dimana kalau kita ketangkap kita juga dapat jump scare yang biasa aja. Jadinya gameplay loop dari Security Breach ini cuma diulang terus tanpa ada variasi yang berakhir dengan kita bosan dengan gamenya. Di antara semua jump scare yang hadir di Security Breach, menurut saya beneran ironik, dimana jump scare yang paling serem muncul dari Hi, please take this map. Oh, thank you. Dan bukan dari main animatroniknya, dan bahkan dari si antagonis. Habis gitu, yang bikin game ini makin buruk adalah terlalu banyaknya backtracking di game ini, dimana kita harus mondar-mandir dari satu lokasi ke lokasi lain buat nyelesain quest dari gamenya. It sucks, man. Saya memang gak suka sih backtracking di game, apalagi kalau gamenya besar banget dan seluas mall beneran. Walaupun secara konten FNAF Security Breach ini beneran kaya, kurang lebih 30 plus jaman, 3/4 dari playtime-nya bisa dibilang cuma eman banget sih, soalnya Security Breach ini sudah punya beberapa level yang menurut saya beneran horor dan juga bikin tegang, yaitu The Endo Stage, Daycare Stage, dan juga selama kita jalan-jalan di van. Ketiga level ini menurut saya beneran horor, dimana selama kita mainin gamenya kita jadi deg-degan dan merasa takut buat di jump scare. Tapi ya, gameplay 30 menitan nggak bisa nyelamatin game horor yang satu ini. Tapi bagaimana kalau dalam segi FNAF game?
Kalau saya bikin tier list, paling saya masukin Security Breach ini di tier yang sama dengan William Afton, The Darkest Part of Hell. Gamenya sendiri menurut saya lebih parah dan mengecewakan daripada FNAF 3. Alasan pertamanya sih jelas banget, gamenya nggak serem kalau dibandingin sama game FNAF pada umumnya. Mana game FNAF yang dulu itu singkat, terbatas, dan juga intens. Sedangkan FNAF Security Breach ini luas, bisa dieksplor, tapi biasa aja. Kalau kita ngomongin tentang FNAF, nggak lengkap dong kalau kita nggak sekaligus bahas lore-nya. Kayak game FNAF pada umumnya, story-nya nggak terdapat di permukaan. Tetapi kayak biasa kita harus cari file, berkas, voice note, visual detail, collectible, secret minigames yang bangers, dan mecahin kode buat dapetin lore piece yang selama ini sudah jadi icon dari FNAF game. Dan untuk pertama kalinya, saya benci banget dengan story yang dihadirkan di Security Breach. Oke, backstory. Di video FNAF Look Back, saya pernah bilang kalau saya beneran suka dengan ending FNAF 6, di mana ending tersebut berhasil menutup segala storyline yang hadir di FNAF franchise. Endingnya beneran epic dengan pidato Henry dan juga dibakarnya lokasi FNAF terakhir bersama dengan jiwa Baby, The Puppet, Ennard, dan juga The Man, The Myth, The Killer, Purple Guy, atau William Afton, di mana jiwa-jiwa para korban dapat dengan tenang kembali ke alam berikutnya dan William Afton masuk ke neraka. Dengan tambahan Ultimate Custom Night, ending ini jadi lebih perfect, di mana kita dapat melihat William Afton yang disiksa di neraka. Dan boom! The end. Sebuah ending yang tragis tapi satisfying dan juga cocok buat sebuah franchise yang penuh dengan darah dan tragedi. Habis itu FNAF VR keluar, di mana bulu kuduk saya mulai merinding dengan diintroduce-nya William Afton dalam bentuk jiwa digital. Saya nggak terlalu ngefans sih sama yang ini, tapi bolehlah. Jiwa Afton tersebut ngerasukin Fanny, dan sekarang The Purple Guy strikes again. Dan sekarang kita tiba di Security Breach, di mana ending perfect FNAF 6, dibunuh, diiduin, dibakar di pizzeria. Di ujung Security Breach, kita di-reveal kalau Mall Freddy apalah ini dibangun di atas FNAF 6 location. I don't like where this is going. Dan surprise, seperti yang pernah dibilang, he always fucking come back. Yap, Spring Trap atau Scrap Trap atau Burn Trap atau apalah ini balik lagi. So, dari apa yang saya tangkap, usaha Henry buat bakar pizzeria ini gagal dan pengorbanannya selama ini cuma sia-sia. Fucking hell man, ending FNAF 6 yang sudah perfect ini malah harus dihancurin cuma buat fan service atau buat climactic ending, dimana untuk ketiga kalinya pizzerianya dibakar lagi, padahal sudah 2 kali coba dan berakhir dengan gagal terus. Saya lebih mending kalau Security Breach cuma seputar Fanny, dimana kita ngalahin Fanny dan ngelepasin kontrol dari William Afton. So, jujur aja saya sudah bosen sama antagonis semua game FNAF ini William Afton. Just let him die man. Belum lagi buat nambahin emosi saya, ending dari Security Breach kerasa kayak mereka kehabisan budget, dimana endingnya cuma sekedar comic panels dengan dialog dan gitu doang. Bisa dibilang ini beneran mengecewakan. Soalnya game yang grafiknya sebagus game AAA, masa ngasih ending dimana kita harus ngebaca. Padahal kalian sudah nunjukin kalian mampu buat bikinin sebuah animasi yang bagus. Dan dah, gitu aja sih review saya tentang Security Breach. Buat saya sendiri, bagus sih FNAF franchise berani maju ke langkah exploration horror game, tapi menurut saya kemajuan ini masih banyak problemnya. Belum lagi sekarang FNAF franchise kelihatan mulai bingung mau dibawa kemana franchise ini. Apakah mau jadi horror family friendly atau horror-horror? Kalau misalnya mau dibikinin horror family friendly, seharusnya story yang dihadirin nggak serumit game FNAF yang sekarang, dimana kita harus kolek sana sini, mecahin misteri, mecahin kode, dimana kebanyakan hal tersebut dilakuin sama fans FNAF yang sudah rada senior. Buat saya sendiri, game Security Breach bukan sebuah horror game, tapi cuma Five Nights at Freddy parody game. Kayak biasa, link ada di description, tapi untuk pertama kalinya saya saranin kalian buat jangan beli dulu gamenya, dan tunggu sampai Security Breach ada patch yang betulin performance issue, dan juga beberapa bug dan glitch-nya. Dan ya, udah gitu aja. Dangke.